Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merefleksikan akan renungan Gema. Dan mari sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Engkau yang bagaimana menyatakan akan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, menyertai akan setiap kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah di dalam penyertaan-Mu yang sama, kami mau menyerahkan akan waktu ini. Biarlah Engkau yang tuntun kami di dalam bagaimana bersama-sama merenungkan dan merefleksikan akan firman-Mu. Rindu ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengungkapkan kepada kami apa yang menjadi kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu itulah yang membentuk kami untuk boleh menjadi murid-Mu, boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Gema pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan ayat 15 sampai yang ke-20. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15 sampai yang ke-20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa takut ditinggal? Keluarga saya sering menceritakan kepada saya bahwa pada waktu kecil saya itu sangat takut yang namanya ditinggal. Kalau ditinggal sebentar saja, saya bisa menangis kencang dan heboh. Pada suatu kali saya diceritakan ketika saya sedang tidur, papa saya pun pergi keluar rumah untuk urusan yang ada. Dan ketika saya bangun, saya menyadari papa saya sedang pergi meninggalkan saya, maka saya pun langsung menangis kencang dan heboh sehingga menghebohkan tetangga sekitar saya. Saya dan setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya tidak enak untuk ditinggal. Apalagi kalau ditinggal selama-lamanya oleh kekasih-kekasih hidup kita, pasti kita akan merasakan yang namanya tidak enak dan bahkan juga kehilangan pegangan hidup. Begitulah juga yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia akan menyusuri perjalanan salib, ia akan mati dan bangkit untuk menyelamatkan hidup manusia. Dia pun harus meninggalkan murid-murid secara fisik. Maka para murid ketika mendengar akan hal itu, mereka pun merasa takut untuk ditinggal oleh gurunya. Mereka merasakan akan kegelisahan dan gentar. Bagaimana ke depan kalau tidak ada guru mereka lagi? Kepada siapa mereka akan meminta pertolongan saat mereka kebingungan untuk menghadapi permasalahan yang ada? Oleh karena itu, menyadari akan perasaan takut, perasaan gelisah dan gentar oleh para muridnya, maka Tuhan Yesus pun menyatakan di dalam bagian ini bahwa ia telah meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus sebagai roh kebenaran dan penghibur bagi setiap mereka. Arti daripada roh kebenaran di sini yaitu di mana meskipun Tuhan Yesus tidak lagi secara fisik bersama dengan murid-muridnya, tetapi lewat Roh Kudus sebagai roh kebenaran itu, maka Roh Kudus itulah yang akan bekerja
di dalam hati murid-muridnya untuk mengungkapkan akan kebenaran dan bagaimana mengarahkan mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Dan arti daripada roh penghibur di sini, di mana ketika Tuhan Yesus ditangkap, memang pada faktanya bahwa murid-murid Tuhan tercerai-berai, bahkan mereka menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah sebagai murid-murid Tuhan. Dan arti daripada roh penghibur itulah di mana mau menyatakan bahwa Roh Kudus yang akan menghiburkan, menguatkan akan murid-murid untuk tetap teguh mengikuti akan guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan arti daripada Roh Kudus sendiri kepada murid-muridnya, yaitu di mana mau menguatkan akan identitas murid-murid Tuhan sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini, mari sebagai murid-murid Tuhan, mari kita juga terus menyadari bahwa Allah yang telah menyelamatkan hidup kita terus menyertai akan kehidupan kita ini. Maka jangan takut, jangan gelisah dan gentar. Meskipun pada faktanya ketika kita menghadapi akan dunia ini, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, bahkan kekasih-kekasih hidup kita yang mungkin kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita, bisa saja pada faktanya meninggalkan akan kehidupan kita. Tetapi mari kepada Allah yang menyertai hidup kita, yang ada untuk setiap kita, mari kita datang kepadanya, menyerahkan hidup kita. Bahkan kita percaya bahwa hidup kita telah dipegang olehnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu gelisah dan gentar, tetapi kita bersyukur atas Allah sebagai penolong itu yang ada untuk setiap kita. Dan biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh dinyatakan kepada setiap kami. Engkau sebagai penolong, Engkau sebagai Roh Kudus itu, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami. Sehingga di dalam Engkau ya Allah, kami melihat bahwa bagaimana Engkau yang telah menyelamatkan, bahkan yang terus menyertai kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami tidak takut lagi di dalam menjalani akan hari-hari kami, tetapi dengan setiap masalah tantangan yang ada, ajarlah kami untuk juga boleh terus berpegang hanya kepada Engkau, menyerahkan akan kehidupan kami ini. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan tolonglah kami untuk terus hidup di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.